Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang hikmah corona di saat kita melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mencatat sedikitnya ada 14 hikmah yang dapat kita ambil dari musibah corona ini. Maka pantas ada orang yang mengatakan di balik musibah itu selalu ada hikmah. Baik, kita akan sabit atau bahas satu persatu secara ringkas. Yang pertama, corona ini telah memberikan sebuah introspeksi diri bagi diri kita sendiri, bagi kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita anggap sebagai ujian atau sebagai musibah. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Setiap musibah yang ditimpa kepada kita ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini semakin mengintrospeksi diri kita. Bisa jadi kita banyak kesalahan, banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah menurunkan yang namanya virus corona. Maka tatanan berikutnya kita semakin mengintensifkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kasus-kasus kematian di berbagai negara diakibatkan oleh virus corona ini memberikan sebuah motivasi kepada kita bahwa ternyata kematian bisa datang kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apapun. Ini menjadi semacam trigger, menjadi semacam dorongan kepada kita untuk lebih banyak mempersiapkan bekal amal soleh menjelang kematian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah semakin sadarnya tentang pentingnya aspek kebersihan dan kesehatan. Semakin sadar akan pentingnya kita membersihkan tangan sebelum makan, misalkan setelah makan, atau setelah bepergian kita membersihkan tangan, setelah tidur juga membersihkan tangan. Kemudian juga kebersihan lingkungan, kebersihan tempat tinggal. Sebab kalau orang tidak bersih biasanya timbul penyakit. Kalau orang sudah timbul penyakit maka dapat dikatakan tidak sehat. Pentingnya ini sehat. Betapa mahalnya kebersihan dan kesehatan ini, apalagi kesehatan. Makanya pergunakan waktu sehat kita untuk selalu mengingat Allah sebelum datang waktu sakit. Kebersihan sebagian daripada iman. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat dan mencintai orang-orang yang membersihkan diri. Semakin sadar bahwa betapa kebersihan dan kesehatan ini merupakan aspek yang penting dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga, hikmah adanya virus corona ini adalah karena kita stay at home, sering stay at home, tinggal di rumah, maka jalinan kekerabatan, jalinan harmonisasi dengan keluarga semakin erat. Apalagi ada himbauan dari pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia untuk sering beribadah di rumah. Ini semakin memberikan sebuah kekuatan pada kita bahwa betapa peran keluarga, betapa peran lingkungan keluarga, ayah, ibu, dan anak itu sangat penting. Menjadikan rumah sebagai madrasatul ula, sebagai madrasah yang pertama. Kita bisa buka bersama, yang biasanya mungkin di luar dengan teman-teman, sekarang dengan keluarga, sahur bersama,
Kemudian tarawih bersama, tadarus bersama. Betapa nikmatnya ini di rumah. Apalagi yang tadinya mungkin seorang suami yang sering di masjid, ketika ada musibah seperti ini, dia tarawih di rumah, memaksakan ataupun memotivasi dirinya untuk menghafal Quran sebab dia menjadi imam sholat. Hafalan-hafalan Qurannya ditingkatkan, tadarus Qurannya ditingkatkan. Minimal 1 malam 1 juz sama-sama setelah sholat tarawih dengan istri, dengan anak, dengan suami. Itu ada kenikmatan yang tersendiri itu. Semakin erat, semakin harmonis, semakin membawa khas keluarga yang betul-betul sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian yang keempat adalah tentu karena kita stay at home, karena kita jarang keluar rumah, otomatis di satu sisi pembiayaan juga akan semakin hemat. Mungkin biasanya kita kalau tidak ada virus seperti ini sering keluar rumah, mengeluarkan ongkos, kemudian traktir teman-teman, jajan dengan teman-teman, berbuka bersama dengan teman-teman, otomatis uang sering dikeluarkan. Maka ketika adanya virus corona ini kita sering di rumah, penghematan uang lumayan dapat diminimalisir lah seperti itu. Kemudian juga kalau kita melihat suasana jalan semakin lancar karena ya jalanan sepi, orang sering tinggal di rumah. Kemudian juga karena kendaraan jarang keluar, maka udara semakin bersih. Udara semakin sehat, semakin bersih, jalanan sepi, sehingga perjalanan juga lancar. Jika ada orang yang terpaksa keluar rumah, maka perjalanan juga akan semakin lancar, tidak terlalu kena macet. Kemudian yang ke-6 atau berikutnya adalah karena ini khusus di dunia pendidikan atau di dunia pekerjaan. Work from home katanya, bekerja dari rumah. Maka segala macam komunikasi di dunia pendidikan, seorang guru atau beberapa guru dengan murid-muridnya atau dengan peserta didiknya, atau staf dengan atasannya, antar pegawai dan lain sebagainya, itu melaporkan, memberi tugas, melaksanakan sesuatu itu melalui daring atau dalam jaringan atau online. Ini semakin menyadarkan kepada kita bahwa betapa pentingnya kita bisa menguasai teknologi, bisa mengoperasikan teknologi, harus melek teknologi. Tidak gaptek. Seorang guru tentu harus melek teknologi, karena dia harus menyampaikan tugas-tugasnya melalui online atau jarak jauh, daring. Otomatis dia memaksakan diri. Harus bisa ini teknologi ini, jangan sampai gaptek. Anak-anak juga demikian. Apalagi dunia perinternetan ini semakin jauh berkembang. Ada medsos, ada FB, ada WA, ada Twitter, ada Instagram. Ada media-media yang lainnya yang dapat bisa ataupun yang mampu menjadi perantara dalam melaksanakan tugas. Tetapi tentu bagi kita umat Islam, manfaatkan teknologi sesuai dengan ketentuannya, sesuai dengan ataupun manfaatkan teknologi dengan sesuatu yang bermanfaat. The man behind the gun. Jadi ada manusia itu di belakang senjata. Kalau teknologi itu merupakan senjata, maka manusialah yang mengatur teknologi itu, bukan diatur oleh teknologi. Kemana arah senjata, kemana arah teknologi, kemana arah HP kita, kemana arah Android kita, penggunaan internet kita, itu tergantung kepada diri kita sendiri yang mengendalikannya. Sehingga kalau kita mengendalikannya ke arah yang baik, maka kebaikan yang akan didapat. Tetapi kalau kita mengendalikan maupun menggunakannya ke arah yang buruk, maka keburukan atau dosa yang diperoleh oleh kita. Maka tergantung usernya ini teknologi. Kemudian yang ketujuh adalah meningkatkan solidaritas sosial. Ribuan penduduk terdampak dengan adanya virus corona ini, baik keluarga yang terjangkit maupun orang-orang yang di PHK, orang-orang yang terkena imbas dari pembatasan sosial berskala besar atau lockdown. Ini tentu memberikan kesadaran kepada kita untuk solidaritas sosial, untuk solidar pada orang, untuk bisa membantu mereka-mereka yang membutuhkan, yang terkena dampak terhadap atau yang terkena dampak corona ini. Semakin meningkatkan ta'awun kita, sense of solidarity kita kepada orang lain.
memberikan sedekah, apalagi ini di bulan Ramadan, memberikan sedekah dalam bentuk uang, makanan, pemikiran, ide-ide, tenaga, dan lain sebagainya. Ini juga merupakan sebuah bentuk dari solidaritas sosial. Kemudian yang nomor 8 juga, Corona telah memberikan sebuah pelajaran. Ada yang namanya physical atau social distancing, ada jarak antar seseorang dengan orang lain. Kita umat Islam juga telah lama, jangan sampai kita terlalu dekat dengan kemaksiatan. Harus jaga jarak dengan orang-orang yang berbuat maksiat, jangan mendekat. Justru kita harus mendakwahi, tetapi jangan lupa, jangan sampai kita terpengaruh oleh mereka. Apalagi kita dengan orang-orang yang dapat dikatakan non-muhrim, orang-orang yang halal untuk dinikahi, kita tidak berdekatan, sebab nantinya kita khawatir untuk berbuat perzinahan. Makanya jaga jarak ini sebetulnya dalam Islam sudah dari dulu sudah dipraktikkan. Jaga jarak dalam artian jangan sampai kita berdekatan dengan orang lain sehingga kita tertarik untuk melakukan kemaksiatan dengan orang lain, apalagi orang lain mengajak kepada kita untuk berbuat maksiat, kita tertarik untuk bersama mereka berbuat kemaksiatan. Itu juga hal yang berbahaya. Tetapi jangan lupa, meskipun ada perbedaan jarak, ada jarak yang harus dijalani antar satu orang dengan orang lain, tetap jalinan silaturahmi harus kita jalankan. Berikutnya adalah, ini khusus yang berpenyakit ataupun yang kena corona, tentu harus mengisolasi diri, baik itu di rumah sakit maupun di tempat-tempat perawatan lainnya. Kenapa harus diisolasi? Karena ini berbahaya, ini dapat menularkan penyakit kepada orang lain. Dalam Islam ada konsep la dororo wala diroro. Janganlah memadorotkan, membahayakan kepada diri dan kepada orang lain. Maka isolasi salah satu upaya agar tidak membahayakan, tidak menularkan kepada orang lain. Begitu. Kemudian nomor 10, ini juga penting, menjaga atau hati-hati terhadap apa yang kita makan. Menurut para ilmuwan Cina, bahwa salah satu sumber dari adanya virus corona adalah karena kebiasaan makan sup atau daging kelelawar. Kelelawar menurut mazhab Syafi'i dan Hambali itu haram dimakan. Karena menurut Al-Quran surat Al-A'raf ayat 157, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Jadi Allah menghalalkan sesuatu yang baik dan Allah mengharamkan kepada mereka sesuatu yang buruk, sesuatu yang menjijikkan. Kelelawar ada sesuatu yang buruk, sesuatu yang menjijikkan, maka haram untuk dimakan. Makanya kita jangan sampai memakan hal yang demikian. Kita harus menahan diri untuk memakan hal demikian. Apalagi di bulan saum juga harus menahan diri dari sesuatu yang atau makan, minum yang membatalkan. Apalagi kita diharapkan untuk menjauhi makanan-makanan yang menjijikkan seperti itu. Kemudian juga hikmah yang ke-11, kalau kita terpaksa keluar rumah, ada sesuatu keperluan, maka diharapkan memakai masker. Masker itu kan penutup mulut agar penyakit itu tidak datang. Maka ini sebetulnya simbol bahwa mulut ini ketika bulan Ramadan harus ditutup, terutama dalam hal sesuatu atau yang berkaitan dengan sesuatu yang buruk. Jangan sampai kita mengatakan kepada orang lain yang menyebabkan orang lain sakit hati, mencela, menghina, merendahkan orang lain. Membuat orang lain menangis sakit hati karena ucapan kita. Diam itu emas, betul. Kita harus diam terhadap sesuatu yang sekiranya kita berbicara tidak baik, menyakiti orang, maka harus diam. Maka mulut kita harus dimasker ini. Mulut kita harus dijaga dari ucapan-ucapan yang menyakitkan orang. Jangan sampai orang lain menangis sakit hati gara-gara ucapan kita. Makanya ada yang mengatakan bahwa ini adalah hadis salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia itu karena menjaga lisannya. Bahkan ada sebuah
peribahasa Arab. Laqad yurja li jarhi sayfi fur'un wala fur'un lima jarhal lisan. Kalaulah pedang lukai tubuh, masihlah ada harapan sembuh. Tapi kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari. Makanya hati-hati dengan ucapan. Yang ke-12, tentu tadi yang pertama dikatakan introspeksi diri semakin dekat atau semakin mendekat kepada Allah. Maka kita juga karena semakin mendekat kepada Allah, tidak terlepas dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga virus corona ini cepat hilang dari negeri kita maupun dari seluruh dunia. Semoga badai ini cepat berlalu. Makanya kita disunahkan untuk membaca doa, Allahumma inna na'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wasayil asqam. Itu doa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari penyakit kulit, dari penyakit gila, dari penyakit lepra maupun dari penyakit-penyakit yang lainnya, termasuk penyakit corona ini. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi corona memberikan sebuah kesadaran kita, semakin meningkatkan intensitas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita terhindar dari virus yang namanya corona. Yang ke-13, ini semakin menyadarkan manusia untuk tidak sombong. Bisa jadi ada para pejabat, ada para pemimpin baik di negara kita maupun di dunia yang mengatakan bahwa virus ini tidak akan masuk ke negara kita karena kita negara tropis akan cepat mati. Atau tidak ada satupun tidak akan mampu datang ke negara kita. Atau negara kami ini tidak akan hancur. Negara kami ini negara yang kuat, tidak akan bisa ada orang atau ada sesuatu yang bisa menghancurkan negara kami. Tapi buktinya hanya dengan makhluk kecil yang namanya virus corona, dunia bisa resesi, dunia bisa, ataupun sebuah negara bisa anjlok ekonominya. Sebuah negara yang tadinya menyombongkan diri, ternyata dia kena terhadap virus itu. Pejabat-pejabat, pemimpin-pemimpin yang sombong, pada akhirnya mereka bertekuk lutut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah mengirimkan yang namanya virus corona. Mereka diam seribu bahasa. Ini menunjukkan bahwa kita jangan sampai menjadi orang yang sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, baik dengan perbuatan maupun dengan ucapan. Kemudian yang terakhir, yang ke-14, virus corona juga ini kaitannya dengan ekonomi. Telah menginspirasi banyak orang untuk berkreasi atau kreatif dalam menciptakan pekerjaan-pekerjaan dari rumah, baik itu home industry maupun dalam hal pemasarannya lewat online. Bisnis-bisnis online semakin banyak, semakin menjamur. Seiring dengan tutupnya pabrik-pabrik, seiring dengan adanya PHK, maka ini semakin menginspirasi pada banyak orang untuk menciptakan yang namanya bisnis online dari rumah. Sehingga ekonomi tetap berjalan, dapur tetap ngebul, penghasilan di rumah juga tetap ada, tetap masuk. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian 14 hikmah dengan adanya virus corona ini. Tapi meskipun ada hikmah di balik musibah, tentu semoga musibah ini cepat hilang. Semoga musibah ini berlalu dari diri kita, dari manusia-manusia, dari bangsa kita, dari negara kita. Dan tentu hanya dengan berusaha, berdoa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat melakukan itu semua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.